Halo guys, pada video kali ini saya akan menerangkan sekilas tentang Six Sigma. Apa itu Six Sigma? Six Sigma merupakan suatu metodologi yang dipergunakan untuk melakukan upaya perbaikan dan peningkatan proses yang berkesinambungan atau secara terus-menerus, atau dapat juga dikatakan sebuah alat ukur berdasarkan standar deviasi pada global distribution. Tujuan dari Six Sigma sendiri yaitu sebagai alat ukur untuk mencapai tingkat 3,4 cacat per 1 juta kesempatan yang ada. Six Sigma sendiri dibagi menjadi 3, yaitu pengukuran, metodologi, sistem manajemen. Six Sigma sebagai pengukuran yaitu digunakan untuk memperkecil variasi dan digunakan untuk mengukur baik tidaknya suatu produk ataupun proses. Sedangkan metodologi yaitu menganalisa dan memecahkan masalah. Six Sigma sebagai manajemen yaitu alat ukur yang konsisten akan membantu memahami dan mengontrol serta membantu mendapatkan solusi berdasarkan asal akal. Oke, di sini merupakan tabel konversi Sigma. Dapat dilihat kalau semakin tinggi nilai Sigma levelnya, maka semakin baik pula tingkat kualitasnya. Atau dapat dikatakan, semakin tinggi nilai Sigma, maka semakin rendah pula kecacatan atau kegagalan yang dimiliki. Konsep dari Sigma dibagi menjadi 3, yaitu cost of quality, keputusan berdasarkan fakta, dan matrix. Di mana cost of quality yaitu dibagi menjadi necessary cost and avoidable cost, di mana avoidable cost di sini harus dihindari kalau bisa 0. Sedangkan necessary cost di sini prevention cost yaitu supaya sesuai dengan hasil produksi yang berkualitas atau tidak boleh cacat. Contohnya yaitu maintenance mesin, training karyawan, pemilihan supplier, serta proses desain. Sedangkan inspection cost yaitu biaya yang digunakan untuk mengecek apakah sudah sesuai standar yang ditetapkan atau belum. Sedangkan failure cost yaitu dibagi menjadi internal dan eksternal. Yang kedua, keputusan berdasarkan fakta dan data. Di sini data-data yang telah dikumpulkan nanti baru dianalisa. Sedangkan matriks atau ukuran yaitu ukuran segala hal yang berdampak terhadap kualitas produk, baik dilihat dari segi. Yang berikutnya adalah di tahap-tahapan, yaitu dibagi menjadi 5, define, measure, analyze, improve, and control. Pada tahap define, yaitu untuk mendefinisikan dan menyeleksi permasalahan yang akan diselesaikan beserta biaya, manfaat, dan dampak terhadap pelanggan atau customer. Pada tahap measure, yaitu merupakan tahap untuk memvalidasi permasalahan, mengukur atau menganalisis permasalahan dari data yang ada. Dalam tahap ini terdapat pengambilan data yang kemudian mengukur karakteristiknya serta kapabilitas dari proses pada saat ini untuk menentukan langkah apa yang harus diambil untuk melakukan perbaikan dan peningkatan selanjutnya. Sedangkan pada tahap analyze yaitu tahapan untuk menemukan solusi untuk memecahkan masalah berdasarkan root cause atau akar penyebab yang telah diidentifikasikan. Di dalam tahapan ini, kita harus dapat menganalisis dan melakukan validasi terhadap akar permasalahan, root cause, atau solusi melalui pernyataan-pernyataan hipotesis. Pada tahap improve, yaitu setelah mendapat akar permasalahan dan solusi serta memvalidasinya, tahap selanjutnya adalah melakukan tindakan perbaikan terhadap permasalahan tersebut dengan melakukan pengujian dan percobaan untuk dapat mengoptimasikan solusi tersebut sehingga benar-benar bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami. Pada tahap terakhir yaitu kontrol. Di tahapan kontrol ini yaitu untuk menetapkan standarisasi serta mengontrol dan mempertahankan proses yang telah diperbaiki dan ditingkatkan tersebut dalam jangka panjang dan menengah potensi permasalahan yang akan
terjadi di kemudian hari, ataupun ketika ada pergantian proses, tenaga kerja, maupun pergantian manajemen. Ini berikut tools-tools yang digunakan pada tahap define, yaitu function deployment, process map, SIPOC map, diagram, supplier, input, process, output, and customer. Di mana Pareto chart, FMEA atau failure mode, effect analysis, affinity diagram, relation diagram, cause and effect analysis. Di sini fishbone chart and cause and effect matrix. Di measure tools yang digunakan yaitu cause and effect analysis, fishbone chart and cause and effect matrix, probability distribution, basic statistics itu seperti mean, median, dan modus, gauge reproducibility and repeatability, gauge R&R, process capability. Pada analyze tools yang digunakan yaitu uji hipotesis, regression, correlation analysis, ANOVA atau analysis of variance, multivariance analysis, contingency table. Pada tahapan improve, tools yang dipakai yaitu design of experiment atau DOE yang terdiri dari factorial design, general full factorial design, fractional factorial design. Sedangkan pada tahap kontrol, tools yang dipakai yaitu Poka-yoke atau mistake proofing, process control plan, dan process control chart. Sedangkan di sini yaitu DMAIC yang tadi yang sudah saya jelaskan di atas yaitu define, measure, analyze, improve, and control. Di sini adalah dengan tujuan memperbaiki proses yang sudah ada sehingga outputnya mampu memenuhi harapan konsumen. Sedangkan pada proses manajemen di sini yaitu bertujuan mengontrol dan memanage cross function proses untuk mencapai tujuan bisnis. Sedangkan di design for Six Sigma yaitu dengan tujuan merancang proses dan produk baru yang memenuhi harapan konsumen. Di sini yaitu jabatan-jabatan dalam Six Sigma. Yang pertama adalah champion atau sponsor, top management. Champion di sini merupakan top level, di mana harus bertanggung jawab untuk pelaksanaan Six Sigma di seluruh organisasi dalam suatu cara. Eksekutif kepemimpinan mereka mengacu dari atas manajemen, di mana Master Black Belt yaitu diidentifikasi oleh champions dengan bertindak seperti di rumah, pelatih, coach, dan pemandu dari perusahaan kepada para Black Belt pada Six Sigma. Master Black Belt merupakan orang-orang yang terlatih dengan baik untuk mengerjakan proyek Six Sigma dan memastikan penerapan Six Sigma di berbagai fungsi dan departemen. Sedangkan Black Belt yaitu beroperasi di bawah Master Black Belt untuk menerapkan metode Six Sigma untuk proyek-proyek tertentu. Mereka terutama memfokuskan pada pelaksanaan sebagai pemimpin proyek Six Sigma. Sedangkan Green Belt merupakan karyawan yang mengambil Six Sigma, pelaksanaan bersamaan, dan tanggung jawab pekerjaan mereka lainnya. Mereka juga harus mengerti Seven Tool dan teknik-tekniknya. Mereka beroperasi di bawah bimbingan Black Belt. Sedangkan tim members itu masing-masing anggota dari champion atau Master Belt atau Black Belt atau Green Belt. Kalau process owner yaitu pemilik atau orang yang mengerjakan proses. Keunggulan dalam Six Sigma yaitu dapat mengurangi biaya, perbaikan produktivitas, pertumbuhan pangsa pasar, retensi pelanggan, pengurangan waktu siklus, pengurangan cacat, serta pengembangan produk atau jasa.
kelebihan-kelebihan yang dimiliki Six Sigma dibandingkan metode lain. Six Sigma jauh lebih rinci daripada metode analisis berdasarkan statistik. Six Sigma dapat diterapkan di bidang usaha apa saja, mulai dari perencanaan strategi sampai operasional hingga pelayanan pelanggan dan memaksimalisasi motivasi atau usaha. Six Sigma sangat berpotensi diterapkan pada bidang jasa atau non-manufaktur. Di samping lingkungan teknikal, misalnya seperti bidang manajemen, keuangan, layanan, pelanggan, pemasaran, logistik, teknologi informasi, dan sebagainya. Dengan Six Sigma, dapat dipahami sistem dan variabel mana yang dapat dimonitor dan direspon baik dengan cepat. Serta yang terakhir, Six Sigma sifatnya tidak statis. Bila kebutuhan pelanggan berubah, kinerja Six Sigma akan berubah. Thank you for watching my first video in. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Thank you all.